Selengkapnya, rekaman video pernikahan siri Farhad Abbas dengan Regina juga membawa berbagai kejutan di dalamnya. Meski hanya pernikahan siri, tapi Farhad meminang pujaan hatinya dengan mahar fantastis. Sebuah mobil mewah berwarna putih serta apartemen megah seharga hampir 2 miliar rupiah jadi maharnya. Tapi gemerlap mahar itu tak serta-merta merekat kuat hubungan mereka. 2 tahun berselang, Farhad justru mengaku sudah menceraikan Regina. Lalu benarkah mahar fantastis tersebut memang sengaja diminta Regina kala itu saat Farhad ingin menikahinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Muhammad Farhan Abbas bin Dr. Haji Abbas Said, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan Regina Andiani Saputi bin Sentot dengan walinya, wali hakim itu saya sendiri, dengan mas kawin Alphard Telfire dan 1 apartemen dibayar tunai, dengan mas kawin Alphard Telfire dan 1 apartemen dibayar tunai. Saya terima nikahnya Regina Andiani Putri bin Sentot dengan mas kawin 1 buah Alphard dan 1 buah apartemen C17 plus dibayar tunai. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Namanya mas kawin atau mahar itu nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Mungkin yang lebih banyak mendapatkan lebih fantastis dari saya pun banyak. Cuman mungkin orangnya diam-diam aja, ya kan. Jadi juga nggak usah diributin. Karena gini, kalau kita menikah itu kalau misalnya ada mahar, ada wali nikah, itu kan memang hal yang lumrah. Jadi kalaupun misalnya Regina menikah dengan mahar mungkin A, B, C, itu kan pasti ada kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Aduh gede ya, bukan soal, kan saya bilang kalau masalah harga itu relatif ya kan. Kalau mungkin pada saat itu mahar yang diberikan kepada saya itu pastinya juga bukan karena memang bukan karena pure keinginan saya pribadi gitu kan. Kalaupun misalnya saya pengen gunung tapi nggak dikasih gunung juga tidak terjadi mahar itu kan gitu. Jadi kalaupun diberikan sesuatu yang mewah ya bagi saya wajar-wajar aja. Kenapa mau ngasih mahar pada saat itu? Hak setiap perempuan untuk menjawab apapun selama laki-laki itu mampu. Jadi kalaupun misalnya pada saat itu seseorang ini mampu ya sah-sah aja gitu. Tapi kan rata-rata perempuan jarang mau nikah siri, kecuali yang kebelet yang kebelet itu yang pengen buru-buru. Ya mungkin aja karena kan belum, waktu itu kan lagi proses juga, digantung lah sama mantannya. Dalam perjalanan ya kalaupun ada mahar, ada bangunan atau materi saya berikan ya saya anggap aja itu rezekinya dia. Jadi kalau udah rezekinya dia ya udah santai aja. Dan kepada Regina saya minta jangan melakukan suatu manuver-manuver yang ya sudah, kalau memang mungkin dapat pasangan baru atau calon baru ya berarti kan itu rezeki dia gitu. Siapa yang tak senang jika dipinang dengan mahar bertabur kemewahan? Dan tak hanya itu saja, kesenangan yang telah dirasakan Regina sepanjang kisah mereka terukir sebagai suami istri. Selain kerap mengajak Regina jalan-jalan ke luar negeri, Farhad juga telah menggelontorkan dana hingga 3 miliar rupiah lebih untuk merenovasi kediaman Regina di Bogor, Jawa Barat. Rumah yang disebut Regina dibelinya tahun 2007 silam itu kini menjelma sebagai rumah megah yang didominasi warna putih. Rumah itu memang saya beli dari tahun 2007. Sebelum saya menikah dengan Farhad Abbas dan pasangan saya sebelumnya. Jadi saya luruskan dulu nih. Jadi rumah saya di Bogor itu saya beli sebelum saya menikah dengan pasangan saya. Gitu ya. Tapi kalau direnovasi renovasi itu benar ya kan, karena ya sekarang kalau kita punya suami tiba-tiba misalnya mau renovasi rumahnya gitu, mungkin mau ganti jendelanya atau mungkin mau ganti apanya, sah-sah aja, emang kenapa? Jadi kalau nggak mau ngeluarin modal ya jangan nikah dong. Kewajiban seorang suami kok gitu, kalau dia mampu ya boleh, tapi kalau nggak mampu jangan dipaksain. Ya kalau kayak renovasi rumah gitu kan, mungkin membelikan sesuatu hadiah itu kan wajar-wajar aja. Namun kemewahan tak serta-merta menjamin kelangsungan pernikahan Farhad dengan Regina. Untuk mahar dan renovasi rumah saja, Farhad telah mengeluarkan dana hingga 5 miliar rupiah. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan keretakan hubungan mereka?
Benarkah karena Regina dianggap tak patuh apa kata suami saat Farhat melarangnya mengambil job manggung ke Pulau Dewata, Bali? Tapi mengapa pula hingga sekarang Regina masih menyematkan cincin kawin di jarinya? Mungkinkah Regina masih cinta dan ingin kembali dengan Farhat yang selalu memanjakannya dengan segala kemewahan? Sangat-sangat membatasi dalam segala hal, mungkin dari segi penampilan, dari segi kegiatan gitu kan. Nah, cuman tergantung kadarnya. Kalau kadarnya normal mungkin masih oke, tapi kalau kadarnya di atas normal, di atas rata-rata, nah itu baru luar biasa gitu. Kalau cincin mah jangan diheboh-hebohin. Semua orang juga punya cincin kawin biasa aja ya kan. Masa kayak anak kecil, aduh putus atau cerai dibuang, sayang Bo, ini kan belinya pakai duit juga ya kan. Nah mendingan gue jual ya kan, gue jual dapat duit ya kan, dibandingin harus dibuang, ngapain. Jadi jangan terlalu lebay ya. Kalau cinta cukup saya dan Tuhan aja yang tahu ya kan. Kalau cinta gampang, bisa dilihat aja yang lebih heboh, yang lebih lebay. Nah mungkin itu yang masih cinta, biasanya begitu gitu. Kalau sayang semua pasti ada, cinta pasti masih ada, tapi mungkin keadaannya aja berbeda gitu kan gitu. Ya memang bukan begitulah gitu kan. Kalau lihat dari SMS terornya kepada saya, dia mengatakan bahwa cinta sekali segala macam, tapi perbuatannya nggak begitu. Dia masih merasa belum ada perceraian gitu. Saya bilang nggak harus dong. Kalau kamu nggak bercerai ya kamu tunggu saya di rumah atau ikut saya ke Singapura kan. Tapi kan dia kemana nggak tahu, dengan siapa kita nggak tahu kan. Jadi oleh karena itu mending diumumkan aja supaya laki-laki yang dekat dengan dia nggak takut-takut lagi kan. Hai, saya Yasmin Wildblood. Jangan lupa saksikan terus Intens dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Tak perlu kau pulangkan lagi semua yang